Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok satu mata kuliah Proyek Teknologi Informasi, di mana pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait proyek kami, yang di mana kami membuat suatu proyek bernama BRIMAT. Lalu kalau untuk anggota dari kami sendiri, next, anggota dari kelompok satu, itu ada saya sendiri, Afifullah Juna Putra, lalu ada AM Rama, Fadil Akbar, next, dan Muhammad Robani Narsam dan Muhammad Abelian, next, next. Nah, di pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari Brimar sendiri. Latar belakang kenapa kami mencetuskan adanya proyek dari Brimart ini sendiri adalah terkait Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan beras secara mandiri akibat ketergantungan impor dan sistem panen yang terbatas, yaitu 2 kali setahun. Nah, di sini Kementerian Pertanian itu memiliki ide untuk membentuk suatu kelompok kecil bernama Brigadi Pangan, di mana Brigadi Pangan adalah kelompok pemuda yang mendampingi petani dengan menyediakan alat, obat-obatan, dan membantu pengelolaan hasil panen. Namun secara implementasinya sekarang sangat belum optimal, yang dimana masih banyak menggunakan hal-hal yang manual. Dan di sini kami memiliki ide untuk melakukan optimalisasi dengan pembentukan digitalisasi, yaitu dengan aplikasi digital Brimart. Yang dimana aplikasi Brimart sendiri itu untuk mempermudah interaksi antara brigadi pangan dan petani dan juga dapat membantu petani dapat mengakses informasi, memesan kebutuhan pertanian, dan mengelola hasil panen. Dan untuk Brigadi Pangan sendiri juga dapat menyalurkan bantuan secara efisien. Inovasi ini diharapkan meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional Indonesia. Oke, sebelum perkenalkan nama saya Fadil Akbar. Di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari Brimart ini. Nah, jadi sesuai dengan yang latar belakang yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, itu ada beberapa tujuan yang telah kami persiapkan, yaitu pertama meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antar brigade pangan dan kelompok petani melalui pemanfaatan teknologi digital. Kedua itu mempermudah akses petani terhadap informasi dan sarana produksi seperti kesediaan alat, obat-obatan, distribusi, dan pendukung lainnya. Kemudian mendukung efisiensi pengelolaan hasil panen agar distribusi dan penyaluran bantuan dapat berjalan lebih optimal. Kemudian keempat itu ada mendorong pemberdayaan brigade pangan dalam menjalankan perannya sebagai pendamping dan fasilitator petani di lapangan. Kemudian kelima itu mewujudkan sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan melalui pengembangan aplikasi digital. Kemudian yang keenam itu ada berpartisipasi dalam upaya peningkatan ketahanan pangan nasional khususnya dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor beras. Ya, jadi dari tujuan kami udah pasti untuk membantu yang Brigade Pangan tadi dalam tahap digitalisasinya dengan aplikasi Berimart ini. Oke, next. Untuk ruang lingkup proyek kami itu yang pertama itu proyek Brimart ini itu mencakup pengembangan aplikasi mobile marketplace untuk memasarkan hasil pertanian dan produk olahan Brigade Pangan langsung ke pembeli. Kemudian aplikasi kami dikembangkan menggunakan Flutter untuk front end-nya, kemudian Node.js sebagai express-nya atau API dengan menggunakan API backend-nya dan PostgreSQL itu sebagai database-nya untuk memastikan performa keamanan dan tampilan modern. Oke, selanjutnya itu ada 3 jenis pengguna. Kemudian yang pertama itu ada admin, kedua ada brigade pangan sebagai penjual, dan yang ketiga ada pembeli. Jadi admin ini dia akan istilahnya itu mengurusi akun-akun tersebut. Kemudian ada brigade pangan ini sebagai ya menyediakan eh, produk dan bisa chat juga dengan pembeli. Pembeli ini sebagai petani yang terhubung ke brigade pangan tersebut. Dia bisa mencari produk, pemesanan, pembayaran, tracking pengiriman, dan filter lokasi.
Kemudian ruang lingkup meliputi analisis kebutuhan, perancangan database, pengembangan API, dan implementasi aplikasi mobile. Oke, tujuan utama dari Brimar ini untuk menciptakan platform pemasaran digital hasil pertanian yang efisien, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung ekosistem ekonomi pangan berbasis teknologi. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang metodologi pengembangan yang di sini di mana kami di sini menggunakan metode pengembangan. Sistem yang digunakan adalah pembuatan aplikasi Brimart adalah metode Agile yang di mana metode ini dipilih karena bersifat interaktif dan fleksibel yang memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan kebutuhan berdasarkan pemasukan langsung dari pengguna, yaitu bergadi pangan dan juga petani. Dengan pendekatan ini, proses pengembangan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan berorientasi pada hasil yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan pada tahapan dalam metode Agile meliputi beberapa sprint yang berulang dengan langkah-langkah utama sebagai berikut, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang dimana pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna melalui wawancara dan observasi terhadap brigade pangan serta kelompok petani. Yang kedua itu ada perencanaan atau desain. Setelah kebutuhan ditentukan dan ditemukan, tim merancang sistem yang mencakup desain antarmuka pengguna, yaitu user interface, alur interaksi atau user flow, serta struktur bisnis data. Selanjutnya itu ada yang ketiga dulu. Yang ketiga adalah pengembangan atau development. Pada tahap ini, aplikasi Brimart dikembangkan secara bertahap melalui beberapa sprint. Dan yang keempat itu adalah pengujian atau testing. Setelah setiap sprint selesai, dilakukan uji coba terhadap fitur-fitur yang telah dikembangkan tersebut. Selanjutnya itu ada yang kelima adalah evaluasi dan umpan balik atau review and feedback. Hasil dari pengujian dikaji bersama pengguna untuk mendapatkan masukan langsung dan evaluasi langsung yang akan bisa diperbarui. Dan yang keenam itu ada rilis dan pemeliharaan. Setelah seluruh fitur utama telah stabil, aplikasi Brimart dirilis untuk digunakan secara luas. Next. Baik, selanjutnya penjelasan terkait WBS sendiri, yang dimana di sini kami menentukan ada 3 level dalam pembentukan proyek tersendiri. Yang pertama itu ada level nomor 1, yaitu pembentukan dari seperti latar belakang dan lain-lain dari proyek Brigadi Pangan ini. Lalu level 2 itu ada gan ada Ganchart yang dimana dalam pembentukan Ganchart di level 2 ini kami ada pembentukan hal-hal lain seperti menentukan ruang lingkup dan durasi proyek, membentuk daftar tugas, lalu juga ada menentukan timeline, menyusun definisi antara tugas dan juga membuat pembentukan Gantt chartnya. Lalu di level 2 lainnya itu ada analisis kebutuhan yang dimana pada analisis kebutuhan ini kami mengidentifikasi kebutuhan pengguna seperti user recruitment, lalu juga ada identifikasi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional juga lainnya. Lalu di perancangan sistem kami ada pembentukan dari diagram-diagram yang dibutuhkan seperti use case, activity, sequence diagram, class diagram, eh, dan pembentukan UI UX. Nah, yang lain juga ada desain database yang dimana kami menganalisis database apa saja yang dibutuhkan dari proyek kami ini, seperti ada database dari eh, fitur-fitur yang ada seperti pembentukan produk ataupun user yang bakal nanti ikut serta dalam pembentukan project ini itu kami analisis di desain database dan juga ada pembentukan data model dan lain-lain. Lalu ada pengembangan front end yang dimana pada pengembangan front end ini kami membuat eh, sebuah ya Pak, implementasi tampilan halaman seperti halaman utama, halaman produk, lalu ada halaman keranjang belanja, halaman pembayaran dan konfirmasi, dan juga yang terakhir ada uji coba front end. Lalu ada perancangan sistem yang dimana kami mengkonfigurasikan server, framework, dan backend.
implementasi manajemen pengguna seperti login, registrasi, lalu juga ada implementasi manajemen produk dan stok pangan, implementasi transaksi dan pembayaran, integrasi API, dan juga ada pengujian fungsi dari backend. Lalu yang terakhir ada selanjutnya itu ada deploy and testing yang dimana kami akan mencoba untuk project ini di deploy dan di testing seperti eh, deploy dari server dan hosting. Kami akan melakukan hal tersebut dan juga ada konfigurasi domain, uji fungsional, uji keamanan, uji performa, dan yang terakhir pembentukan laporan. Lalu yang terakhir itu ada maintenance di mana kami akan memonitoring server eh, atau performa aplikasi selama aplikasi itu berjalan. Lalu juga ada perbaikan bug apabila ada bug-bug yang muncul dari user selama menggunakan aplikasi tersebut, update fitur, backup dan pemulihan data, dan juga dokumentasi dari perubahan yang terjadi. Next, next. Nah, lalu selanjutnya itu ada perancangan waktu yang dimana dari timeline sendiri kami menentukan ada pembentukan timeline di sekitar 9 minggu atau mungkin secara garis besarnya itu 3 bulan kurang yang dimana untuk minggu pertama kami sudah melakukan analisis kebutuhan seperti yang saya sebutkan tadi, adanya pembentukan penganalisisan eh, latar belakang dari proyek ini, hal apa saja yang akan dibutuhkan, seperti itu. Lalu juga ada perancangan sistem sudah kami lakukan, yaitu pembentukan diagram seperti use case, sequence, dan lain-lain. Lalu ada desain database. Kami juga sudah membentuk sistem database yang menurut kami paling optimal. Ada banyak database yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan juga yang sekarang sedang on progress itu pengembangan front end atau pengembangan UI UX yang sedang dibentuk. Dan apabila pengembangan front end itu telah diselesaikan, maka nanti akan ada pembentukan selanjutnya yaitu pengembangan back end, deploy dan testing, dan juga maintenance. Oke, selanjutnya selanjutnya saya akan masuk ke use case diagram. Yang dimana use case diagram ini di sini terdapat 3 user. Yang pertama itu ada BP, pembeli, dan admin. Di mana seluruh panahnya itu mengarah ke login, yang artinya seluruh user ini pasti akan login. Kemudian eh, akan mengarah juga ke BP dan pembeli itu akan mengarah ke mendaftar akun karena admin itu udah terdaftar dari awal harusnya dari pembuat sistemnya. Kemudian dari mendaftar akun itu ke extend ke verifikasi data dan extend lagi ke login. Itu juga sama BP dan pembeli seperti itu. Oke, kemudian pada admin itu terdapat cache, dia bisa melakukan pemantauan transaksi dan juga terdapat customer service. Nah, pada BP itu terdapat cache melakukan input data BP, kemudian data melakukan input data bisnis BP, kemudian melakukan konsultasi dengan pembeli. Oke, untuk pembeli itu terdapat cache, melakukan pencarian produk, melakukan konsultasi dengan BP, melakukan pemesanan produk yang di extend tuh melakukan pembayaran produk. Nah, jadi BP dan pembeli ini terdapat cache yang saling terhubung yang dimana nanti di sistem kami itu terdapat chat, ada fitur chat antara BP dan pembeli. Oke, next. Oke, selanjutnya eh, masuk ke activity diagram. Yang pertama ada pemantauan transaksi. Pertama itu diawali dari user. User memilih menu riwayat transaksi. Jadi ini merupakan case dari pemantauan transaksi di use case tadi. Memilih menu riwayat transaksi, kemudian sistem akan mengambil data dari database. Kemudian database akan memberikan data ke sistem dan semua menampilkan daftar semua transaksi.
Next. Oke, selanjutnya itu ada custom activity diagram dari customer service, case customer service, yang dimana eh, yang pertama user itu akan memilih menu dari layanan pelanggannya, kemudian sistem akan menampilkan daftar daftar tiket atau pesan yang masuk dari pelanggan, kemudian user akan memilih salah satu tiket yang ingin ditangani. Kemudian sistem menampilkan detail isi tiket termasuk pesanan dari pelanggan, informasi pelanggan. Kemudian user akan mengirim balasan dan mengubah status tiket. Kemudian sistem akan melakukan penyimpanan balasan admin ke database. Kemudian database menyimpan balasan admin ke database. Kemudian eh, sistem akan mengirimkan notifikasi atau pesan bat- balasan kepada pelanggan dan memperbarui status tiket di sistem. Kemudian di sini ada dua case, yaitu ya atau tidak untuk melanjutkan aktivitas. Jika melanjutkan aktivitas, user akan memilih ulang salah satu tiket yang ingin ditangani. Jika tidak, program akan selesai. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram dari login atau fitur login. Di sini user pertama-tama akan membuka halaman login. Selanjutnya user akan menginputkan username dan password dan user juga menekan tombol login. Dan ketika sudah menekan tombol login, sistem akan menerima data dan melakukan validasi kredensial. Dan di dalam database itu mencocokkan username dan password dengan database yang ada yang ada dalam database tersebut. Selanjutnya itu terdapat decision atau tidak valid dan valid. Di sini jika dia valid, maka atau username dan juga passwordnya valid, itu akan menampilkan halaman dashboard admin atau penjual ataupun pembeli. Dan di sini jika tidak valid akan menampilkan pesan username atau password salah dan dia akan dibawa kembali untuk menginputkan username dan password lagi untuk usernya. Next. Dan selanjutnya itu adalah melakukan input data BP. Di sini pertama BP akan masuk mengisi data identitas pribadi dan selanjutnya itu ada sistem akan menerima inputan dari BP dan sistem akan cek kelengkapan data dan selanjutnya itu akan disimpan dalam database yaitu simpan data BP-nya tersebut. Lalu dari database akan mengirimkan notifikasi dan di sistem akan menampilkan notifikasi berhasil. Next. Baik, selanjutnya itu adalah activity diagram melakukan input data eh, BP, data bisnis BP. Yang pertama, BP akan mengisi data bisnis seperti nama usaha, kategori, alamat, dan juga lain-lain. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi format dan kelengkapan data tersebut. Selanjutnya, sistem akan mengirim ke database dan database akan simpan data bisnis tersebut. Lalu dari database mengirimkan notifikasi dan sistem akan menampilkan notifikasi berhasil kepada BP. Next. Oke, selanjutnya itu terdapat activity diagram melakukan konsultasi dengan pembeli. Yang mana dalam activity diagram ini yang pertama itu dari BP atau dari penjualnya itu menerima notifikasi chat dari pembeli.
kemudian akan diteruskan ke sistem, yang mana dari sistem itu akan menampilkan pesan masuk di aplikasi Primart. Nah, kemudian akan memberikan akses chat ke penjual atau ke BP-nya, dan kemudian dari BP-nya akan membuka pesan dan menuliskan jawabannya. Nah, kemudian akan masuk ke sistem lagi, yakni mengirim balasan ke pembeli, dan eh, dari sistem ke pembeli itu akan menerima balasan konsultasi dari BP. Nah, kemudian terdapat activity diagram pemesanan produk, yang mana dalam activity ini pembeli itu memilih produk yang diinginkan, kemudian akan masuk ke sistem menampilkan detail produk. Nah, dari sistem ini dia kembali ke pembeli lagi, mana pembeli ini mengklik atau memilih tambahkan produk ke keranjang. Nah, dari pembeli ini dia langsung ke database, yang mana di database ini menyimpan penambahan produk pada keranjang, kemudian beralih ke sistem, yakni menampilkan produk yang berhasil ditambahkan pada keranjang, kemudian lanjut ke pembeli, di mana pembeli ini mengisi detail pemesanan seperti jumlah, alamat, dan metode pengiriman. Kemudian dia melakukan konfirmasi pemesanan, kemudian ke sistem itu di sistem menampilkan berbagai metode pembayaran, kemudian ke pembeli lagi, mana pembeli itu membayar pesanan, kemudian ke sistem menampilkan notifikasi pembayaran berhasil dilakukan, terus lanjut ke database, yang mana di database ini menyimpan info pembelian produk, dan terakhir kembali ke pembeli, yang mana pada pembeli itu bakal melihat hasil pemesanannya. Nah, pada activity diagram pencarian produk, itu pembeli eh, bakal masuk ke menu toko, kemudian ke sistem itu bakal menampilkan halaman toko dan tombol pencarian. Nah, dari sistem itu bakal memasukkan kata kunci pencarian produk. Nah, dari pembeli itu lanjut ke database, yang mana di database it- di database itu mengindeks daftar produk yang dicari, kemudian dari database itu menampilkan daftar produk yang dicari, kemudian dari lanjut ke pembeli, mana pembeli itu memilih produk yang diinginkan. Baik, selanjutnya di sini ada eh, pembeli, sistem, dan database. Nah, di mana itu pada menu ini ialah bagaimana sistem berkonsultasi dengan BP. Yang mana diawali dengan pembeli masuk ke menu chat, lalu sistem akan menampilkan berbagai BP yang tersedia. Lalu pembeli lagi akan memilih BP untuk melakukan konsultasi dan sistem akan menampilkan halaman chat antara pembeli dan admin BP. Selanjutnya pembeli itu akan memulai konsultasi dengan BP. Selanjutnya lagi itu pembeli akan menunggu respon dari BP dan sistem akan meneruskan chat tersebut ke database, menyimpan chat atau konsultasi tersebut dengan BP ke dalam database. Next. Di sini untuk desain database atau kelas diagram, sini saya akan share screen dari Drawio itu sendiri. Di sini udah terlihat tabelnya. Ada user, lokasi, penjual atau brigadi pangan,
pembeli, admin, produk, kategori, voucher, item keranjang, keranjang, transaksi, pembayaran, pengiriman, chat, dan ulasan. Nah, di sini ada tabel user atau tabel utama yang dimana ini sebagai tabel parent yang memiliki atribut seperti ID user, nama user, email user, password user, nomor telepon, role, lokasi, dan ini di sini user dapat melakukan login, logout, dan update profil. Nah, di sini admin user terhubung ke tabel lokasi, yang dimana tabel lokasi memiliki atribut ID lokasi, alamat lokasi, nama provinsi, kecamatan, kota, kode pos, latitude, dan longitude. Nah, pada tabel user ini, eh, dia memiliki 3 tabel child, yang dimana diantaranya itu ada tabel penjual, pembeli, dan admin, yang masing-masing itu memiliki atribut nama, deskripsi, daftar produk pada eh, tabel penjual atau brigadi pangan. Lanjutnya pada tabel pembeli itu ada atribut keranjang yang bisa pembeli ini menambahkan produk ke keranjang, check out, mengirim chat ke BP, melacak pesanan, dan memberi ulasan. Nah, untuk admin sendiri itu hanya dapat melakukan verifikasi penjual dan menggenerate laporan. Nah, di sini untuk tabel penjual itu dapat menambahkan produk, ubah produk, hapus produk, lihat pesanan, dan balas chat. Nah, tabel penjual ini terhubung ke tabel produk, yang dimana isinya ada ID produk, nama produk, harga, stok, gambar, deskripsi, dan kategori. Yang dimana produk ini nantinya dapat diupdate stoknya, update harga, lihat info produk, dan tambahkan kategori. Nah, di sini tabel produk juga terhubung ke tabel kategori itu sendiri, yang dimana di sini ada atribut ID kategori dan nama kategori. Dan produk juga terhubung ke tabel voucher, yang dimana terdiri dari ID voucher, nama, persentase diskon, deskripsi, tanggal mulai diskon itu sendiri, dan tanggal berakhirnya kapan. Nah, dari setelah itu produk juga terhubung ke tabel ulasan, yang dimana ada ID ulasan, produk, pembeli, rating ulasan, komentar, dan tanggal, yang dimana ulasan tersebut dapat diupdate, ditambah, atau dihapus nantinya. Nah, di sini eh, ada tabel item keranjang yang terhubung ke tabel pembeli, yang dimana nanti pembeli itu dapat menambahkan item pada keranjang seperti jumlah dan subtotalnya itu berapa. Selanjutnya ada tabel keranjang itu sendiri. Tabel keranjang ini terhubung ke 2 tabel, ke tabel item keranjang dan tabel pembeli. Selanjutnya ada tabel transaksi yang akan mewadahi transaksi pada aplikasi Brimart yang kami akan kembangkan ini. Nah, pada tabel transaksi itu terdapat atribut seperti penjual, pembeli, daftar item, total harga, tanggal transaksi, status transaksi, pembayaran, dan pengiriman. Nah, di sini tabel transaksi ini dapat melakukan hitung total dan update status. Nah, tabel transaksi akan terhubung ke 2 tabel lainnya, yaitu pembayaran dan pengirimannya. Tabel pembayaran itu sendiri ada atribut ID, transaksi, metode, status, nominal, dan tanggal pembayaran. Untuk tabel pengiriman, itu ada ID pengiriman, transaksi, jasa, nomor resi, status, tanggal, dan estimasi tiba. Nah, di sini ada 1 tabel lagi, yaitu tabel chat yang terhubung ke tabel penjual dan pembeli. Yang dimana tabel chat ini berisi atribut ID, penjual, pembeli, isi chat, waktu kirim chat, status chat, dan dapat melakukan kirim pesan, hapus pesan, dan baca pesan dari penjual dan pembeli itu sendiri. Next.
Oke, jadi selanjutnya ini ada desain antarmukanya, yang mana untuk desain antarmukanya ini akan saya jelaskan langsung di software Figma untuk lebih jelasnya. Oke, jadi sudah masuk ke file Figma-nya, yang mana di sini saya akan langsung menggunakan prototyping untuk menjelaskan terkait desain antarmuka aplikasi Primart. Oke, jadi ini langsung masuk ke bagian splash screen. Nah, selanjutnya ini terdapat onboarding screen atau slide pengantar ketika user tuh baru pertama kali menginstal aplikasi Brimart. Oke, kita langsung saja next. Nah, ini terdapat dari onboarding user tuh bakal langsung diarahin ke daftar terlebih dahulu. Kita isi formnya, kemudian daftar. Setelah daftar, user tuh akan diarahkan untuk masuk kembali sebagai validasi kalau dia sudah punya akun. Oke, masuk. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari beranda aplikasi Brimart, di mana terdapat beberapa fitur ini seperti information card, terus ada berita terkini, kemudian ada juga ada diskon. Nah, yang pertama itu mungkin saya akan jelaskan bagian toko. Nah, ini merupakan bagian toko, di mana pada bagian toko ini terdapat produk-produk yang ditawarkan oleh para penjual. Nah, pada menu toko ini terdapat user juga itu bisa melihat detail dari suatu produk. Misal ini ada contoh produk benih padi unggul dengan harga sekian, di mana di sini juga terdapat informasi terkait rating, ulasan, kemudian nama tokonya, asal tokonya. Di sini juga ada gambar ulasan yang diberikan oleh penjual sebelumnya, dan sini juga terdapat tombol keranjang serta ada opsi juga untuk langsung beli sekarang. Kemudian kita langsung ke fitur chat. Mana pada fitur chat ini user tuh bisa langsung berinteraksi ke BP atau brigadir pangannya atau bisa dibilang penjualnya lah gitu. Bisa langsung berinteraksi, tanya-tanya soal produk atau apapun itu. Nah, ini untuk contoh laman chatnya. Kemudian terdapat menu profil, yang mana pada menu profil ini user tuh bisa ngelihat eh, pesanan yang mereka punya atau keranjang yang mereka punya. Kemudian juga terusnya terdapat salah satu fitur yang kami coba kembangkan lagi, yakni My Benefits atau voucher dari aplikasi Brimart. Nah, kemudian terdapat di sini juga terdapat artikel mana ini merupakan salah satu fitur tambahan untuk lebih tepatnya bisa dibilang eh, peman sebagai pelengkap untuk menambah apa ya wawasan atau insight ke para penjualnya. Oke, mungkin eh, terdapat satu fitur lagi, yakni fitur lupa kata sandi. Nah, di mana ketika user tuh misal dia sudah punya akun tapi dia tuh lupa kata sandi, kami ini memang punya fitur untuk itu, untuk antisipasi jika user tuh memang lupa kata sandinya. Yang pertama tuh ada dia memasukkan email. Oke, langsung saja mungkin dari
eh, sini. Jadi yang pertama itu dia bakal masukin email. Ketika dia sudah masukin email, itu dia bakal mengirim sebuah kode verifikasi ke email yang dia masukkan. Nah, kalau misalnya memang sudah, kode itu akan dikirim lagi ke sistem dan dari sistem ini akan menampilkan eh, field form yang meminta user itu memasukkan kata sandi baru serta konfirmasinya. Dan jika sudah dimasukkan, maka user itu langsung menekan tombol konfirmasi kata sandi baru dan akan langsung masuk ke menu login kembali. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari desain antarmuka. Selanjutnya eh, akan dijelaskan untuk kesimpulannya. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulannya itu adalah proposal ini menggambarkan perencanaan awal proyek dari aplikasi Brimat, yang dimana sebuah sistem yang digital berfokus pada peningkatan efektivitas komunikasi koordinasi antara brigade pangan dan juga petani. Dan juga secara keseluruhan proyek ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendorong transformasi digital di sektor pertanian dan memperkuat peran brigade pangan serta berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui teknologi informasi yang inovasi dan berkelanjutan. Baik, di sini saya mewakili teman-teman bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian atas presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.